Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana minal ma'i wal bashar fakana rabbuna qadiran. Fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Di awal yang mulia ini kami mengajak kita semua untuk senantiasa dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmat yang kita rasakan saat ini di bulan puasa yang mulia ini. Betapa sebuah nikmat yang melekat di tubuh kita, di sekitar kita, nikmat sehat, nikmat kondisi aman, nikmat kondisi tentram. Sementara di belahan dunia sana ada sebuah komunitas yang mana sama imannya dengan kita, sama tauhidnya dengan kita, tetapi tidak merasakan nikmat yang kita rasakan saat ini. Ada sebuah negara yang mana di sana Muslim, mereka harus memetik dedaunan untuk dijadikan sayur disantap ketika sahur. Mereka harus memilih beras yang tumpah di tanah, disaring untuk dijadikan nasi disantap ketika berbuka puasa. Mereka harus mengambil tepung yang tumpah di tanah, disaring, dijadikan kue untuk disantap ketika berbuka puasa. Di manakah itu? Di negeri Palestina. Kita lihat di media sosial bagaimana kondisi mereka, yang mana alhamdulillah sangat berbeda jauh dengan kondisi kita pada saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari sebuah kejahilan, kebodohan kepada kondisi sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Kota Sabang, Bapak Kepala Tata Usaha, jajaran Kasih, yang kami hormati Kepala KUA, serta semua yang berhadir pada acara yang berbahagia ini. Ini tema yang diberikan kepada kami ini terlampau berat ini, Pak. Nah, nyo lagi ibarat lun mengkat ubat ika kortek. Ya, kan lagi mengkat minyak bensin ke SPBU. Karena mengapa? Yang mendengar lebih mengetahui kadang-kadang daripada siapa yang menyampaikan. Saya baru berkeluarga 3 tahun. Ada yang mungkin sudah lebih lama berkeluarga. Saya baru memiliki 1 orang anak. Ada yang lebih banyak memiliki seorang anak, lebih merasakan bagaimana dinamika dalam berkeluarga. Tetapi apa yang kita sampaikan ini merupakan sebuah kebaikan, dan barang siapa yang bisa menyampaikan kebaikan maka dipersilakan. Menyangkut kiat-kiat harmonis dalam rumah tangga, tentunya yang harus kita pastikan itu dulu bahwasanya di rumah kita itu ada tangganya. Karena ini kiat-kiat harmonis dalam rumah tangga. Di rumah kita itu ada tangganya. Dan kita harus pastikan juga, mungkin ada rumah tapi tangganya jauh, Ada rumah di Sabang, tangganya di Banda Aceh misalnya. Ini juga ini juga menjadi dinamika dalam keluarga. Bahkan tetapi menyangkut dengan bulan puasa ini, ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Idul Fitri, ya. Selesai menyampaikan khutbah Idul Fitri, Rasulullah SAW ketika itu mengaminkan kata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya,
"Ya Rasulullah, kenapa Anda mengaminkan kata amin 3 kali?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai para sahabat, ketika selesai dari khutbah Idul Fitri, bahwasanya datang malaikat Jibril, dan pada saat itu malaikat Jibril memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa tersebut berkenaan tentang dinamika rumah tangga dan juga kondisi kita berpuasa. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan kau terima puasa orang yang berpuasa ketika dia, yang pertama bahwasanya seorang istri itu yang durhaka kepada suaminya." Nah, ini doa yang pertama. Jadi malaikat yang berdoa diaminkan oleh Rasulullah. Kita kira ini doa yang paling mulia. Dan yang pertama ialah jangan terima puasa seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Berarti pertanyaan, bagaimana kalau seorang suami yang berperilaku tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Apakah boleh tidak mematuhinya? Ini bukan persoalan boleh atau tidak mematuhinya, akan tetapi posisi seorang suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Seorang suami bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, jadi patuh kepada suami. Ini yang pertama yang didoakan oleh malaikat Jibril, bahwasanya ya Allah ya Tuhanku, jangan kau terima puasa seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Betapa mulia posisi seorang suami dalam keluarga. Betapa besar tanggung jawab seorang suami dalam keluarga. Ketika selesai ijab dan kabul, maka semua tingkah laku, semua aib rumah tangga menjadi tanggung jawab seorang suami. Kita lihat dinamika sekarang, bagaimana kondisi rumah tangga yang sekarang ini terjadi konflik rumah tangga karena mengapa? Tidak pandai mengatur aib dalam rumah tangga. Bagaimana tidak pandai? Ketika terjadi aib dalam rumah tangga, cenderung kita men-share di media sosial. Lagi doa apa media sosial, tulis doa apa Facebook. Kenapa demikian? Karena semua orang akan mengetahui aib rumah tangga kita. Ini yang pertama yang didoakan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Jibril memohon doa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau terima puasa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Jadi kenapa disunahkan sebelum berpuasa itu kita meminta ampun, memohon maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Coba kita bayangkan, hari ini kita sampai ke titik karir yang luar biasa, sampai ke titik karir yang baik sampai dengan saat ini. Apakah itu semua karena kemampuan kita? Apakah itu semua karena keahlian yang kita miliki? Tentu tidak. Ada kontribusi orang lain yang menyebabkan kita sampai ke titik karir kita saat ini. Siapa? Ialah seorang ibu yang ketika malam hari dia bangun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah Subhanahu wa taala, tolong muliakan anakku, berikan umur yang berkah kepada anakku." Seorang ibu tidak memohon doa kepada dia terlebih dahulu, tetapi dia selalu memohon doa kepada anaknya. Betapa sayangnya seorang orang tua kepada anaknya. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana timbal balik seorang anak memperhatikan seorang orang tua? Orang tua seorang ibu mampu memelihara, membesarkan beberapa orang anak, 5 orang anak, 3 orang anak. Tetapi kita lihat dinamika sekarang, bahwasanya 3 orang anak saja atau lebih tidak mampu, tidak sempat, tidak meluangkan waktunya untuk menjaga seorang ibu atau orang tuanya. Timbul pertanyaan, kapan terakhir kita menyapa orang tua kita? Kapan terakhir kita mengingat kepada orang tua kita? Kapan terakhir kita mendoakan kepada kedua orang tua kita? Ini pertanyaan bagi kita. Ini evaluasi kepada kita. Apakah nanti puasa kita akan terima berdasarkan doa daripada malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, doa malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah Subhanahu wa taala,
jangan kau terima seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Jangan kau terima puasa seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'un fa huwa qati'ur rahim. Seseorang yang memutuskan silaturahmi, seseorang yang memendam rasa dengki, rasa amarah dalam hatinya terhadap orang lain, seseorang yang tidak mau memaafkan orang lain sesama muslimnya, maka pada hal ini malaikat Jibril memohon doa kepada Allah agar jangan kau terima puasanya di bulan Ramadan ini. Ini kita masih dalam bulan Ramadan pada hari ke-18 puasa. Mari kita introspeksi diri sama-sama, apakah kita masuk ke dalam kategori 3 poin yang didoakan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita termasuk dalam 3 poin ini, mari kita ubah diri kita agar mengapa ketika akhir Ramadan nanti puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang berhadir di musala yang mulia ini, menjadi iktibar dapat kita implikasikan dalam kehidupan kita. Salam daiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.